Halo Ketua. Papa sudah atur perjodohan, 8 orang. Apalagi sekarang? Tidak mau. Tidak mau. Kalau tidak pergi, aku pergi liburan ke Hawaii. Kamu tidak urus perusahaan? Aku sudah bilang, kalau kamu tidak menikah, aku tidak ambil alih perusahaan. Dadah. Kembali. Udah lihat 20 kali. Mana ada yang cocok? Kalau gitu saya pergi. Jangan pergi terus, kamu tunggu di sana. Saya benar-benar gak bisa sama kamu, pergi. Saya pergi. Jadi Anda setuju? Lihat deh. Ini ngapain? Di drama pendek biasanya begini. Mencari cinta sejati. Sembunyikan identitas. Kencan kaya, supir pribadi kencan kaya, supir pribadi perlu rompi khusus. Rusak. Aduh tante, bagaimana Anda? Ini masalah besar. Mengendarai mobil mewah menabrak orang, perlu 10 atau 8 juta. Apakah ini penipuan? Bagaimana kalau antar Anda ke rumah sakit? Nak, jangan buru-buru. Salahku terlalu terburu-buru. Kamu jalan saja. Bibi. Berikan kontak, jika ada masalah bisa hubungi saya. Oke. Wah, Bibi ini baik ya. Harusnya kenalin ke ayahku. Ibu, Datang melihat cucu sulungku. Wah, mertuaku ada di sini. Saya datang untuk menjenguk anak itu. Saya membalikan mainan untanya. Mentengkos. Barang jalanan. Rusa kecil itu bilang bayinya kurang susu. Saya membeli susu bubuk untuk anak. Semua sampah dibawa ke keluarga Gu kami. Anak-anak keluarga Gu kami makan susu bubuk impor. Kalian orang desa makan sampah. Sangat kotor. Kerabat karena pernikahan. Kau berani mendekatiku. Putrimu menikah dengan keluarga kita, menaikkan status sosialmu. Kau masih mengikutiku? Mimpi. Mama, Diam. Apakah Anda masih menginginkan harta keluarga Gu? enak, kamu selesai menontonnya, pergi. Hinan, di mana ibuku tinggal? Dia menjual semua rumahnya. Bukankah mendapatkan uang dari penjualan rumah? Jual uang rumah. Itu bukan yang pantas didapatkan. Makan, minum dari rumah kami, semua gratis. Kiao Yujia, buka matamu lebar-lebar, lihat dengan jelas, keluarga kami yang menghidupimu, bahkan anjing kami makan lebih baik darimu. Masih ada muka membicarakan uang sewa denganku. Itu menantu yang bilang padaku, jual rumahku dan datang ke sini urus anak. Kamu ke sini urus anak? Kamu mau cari keuntungan dari kami, kan? Keluarga Gu kami akan segera kerjasama dengan grup Huo. Itu grup investasi terbesar di Jiangcheng. Tunggu saja keluarga Gu melesat. Cucu saya akan jadi orang hebat. Bau miskinmu itu bisa tercium dari jauh. Jangan sampai menyengat cucuku. Bagaimana bisa bicara begitu pada ibu saya? Kenapa tidak boleh? Henan. Keluarkan dia. Kenapa diam saja? Singkirkan semuanya, pergi, 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 keluar. Mama. Gadis itu tidak bisa mendukungmu lagi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Baru melahirkan anak, tidak bisa marah. Maafkan aku, Ibu. Ibu tidak ingin kalian berdua bertengkar tentang aku. Ibu baik-baik saja. Jika saudaraku belum kehilangannya, kita dapat memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Kasihan kakakmu, nggak tahu dia masih hidup atau enggak. Aduh, kok kamu belum pergi sih? Ibuku menyuruhmu cepat pergi, kalau ibuku keluar bakal marah lagi. Hinan, mau bawa ibu saya kemana? Aduh, kamu nggak bisa. Kamu nikah sama kakek aja lah. Kalau nggak bisa ya udah, nikah sama kakek aja lah. Cari cowok deh, nikah sama cowok aja. Cepetan pergi deh, cepetan pergi. Bu. Gimana kalau
Carilah teman hidup. Bibi, ini ayahku, kencan aja. Bu, ini siapa? Waktu aku datang tadi, hampir ketabrak mobil. Pemuda itu ingin aku kencan sama ayahnya. Gak mau. Bu, gimana kalau coba lihat aja? Gimana kabar kesehatan? Kuat. Saya, Coco. Jika kita menjadi pasangan, kamu harus memberiku penghormatan setiap hari, setidaknya 2 kali sehari. 2 kali. Itu terlalu sering. Aduh, aku ini cantik di dunia. Tolong jangan manfaatkan aku dan mengkhianatiku. Dapatkan penawar. Aduh, kamu ini nggak kelihatan ya, aku ini hebat, loh. Sopir pengganti, bisa biayai aku nggak? Sekarang, nikah pertama mas kawin 15 juta. Aku nikah kedua, mas kawin 30 juta. Kenapa Sekarang gadis banyak banget, seperti aku ini. Di usia segini, cari kemana? Syarat, harus sopir pengganti profesional. Selain biaya hidup bulanan, kamu juga harus kasih aku 10 juta lagi. 10 juta? Kenapa? Aku nggak tidur sama kamu ya. Terus. Tunjangan kematianmu harus kasih aku. Lihat dong, kamu kelihatan miskin banget nggak bakal bisa kasih. Halo. Gimana nih? Selesai tugasnya. Nggak ada yang cocok. Masih ada satu lagi di jalan, kan katanya 8. Hai Long. Sudah janjian segera sampai. Bukan. Gaji bulanan 4.000. Bekerja sebagai sopir pengganti, lajang. Saya juga sendirian. Tidak punya rumah dan mobil, banyak yang meremehkan saya. Meremehkan apa? Menurut saya kamu orangnya baik, sungguh. Jujur saja, dengan kondisi saya ini, saya bahkan kurang dari kamu. Dulu saya bekerja paruh waktu. Kemudian, majikan kehilangan jawab. Lalu mereka memecat saya. Mereka bilang saya yang ambil gelang itu, tapi sungguh, bukan saya yang ambil. Orang ini cukup jujur. Semua ini dia ceritakan pada... Sekarang, karena ini, agen juga tidak memberi saya pekerjaan. Hidup dari memotong rambut. Salon. Bukan, di Plaza Rui. Di luar ruangan. Sekarang putriku juga sudah menikah, punya keluarganya sendiri. Jadi aku berpikir, menikah dengan seseorang. Saling bergantung. Jadi kamu, mau cari yang seperti apa? Di usia segini, gak banyak pilih-pilih. Aku cuma mau cari seseorang yang bisa hidup tenang. Saling menemani sudah cukup. Pesan makanan, makan dulu. Oh tidak. Itu. Situasi ini, aku jangan menyeret. Apa maksudnya menyeret? Keadaan baik atau tidak, hanya kurang uang kan? Masalah yang diselesaikan dengan uang bukan masalah. Kamu ini lucu banget. Lucu apa? Aku belum kenalin diri ke kamu. Kamu adalah supir pengganti ya. Iya. Tidak usah. Lihat tempat kakak mahal. Cari uang susah. Hematlah, pergi. Jadi kita tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Sebenarnya saya cukup baik kok. Lihat baik-baik. Potong di sini saja ya. Terima kasih. Bagus. Pak Wam, ini buat Anda. Saya tidak bisa menerima uang. Anda butuh uang berobat. Simpan baik-baik.
Terima kasih ya. Terima kasih, tidak apa-apa. Aduh, Tidak apa-apa kan? Potongkan saya juga. Mengapa? Itu kamu. Anda. Tidak. Ah, kalau begitu. Perbaiki saja. Oke. Perderhan. Tidak apa-apa. Aku akan tempelkan plester dulu ya. Terima kasih. Tidak usah terima kasih. Sudah matang. Benar-benar lapar. Super. Kamu biasanya masak di sini ya? Dulu aku bawa bekal sendiri. Nanti rumahku dibongkar. Jadi begini saja. Lalu kamu tinggal di mana? Di sini saja. Tinggal di sini. Kalian mau tinggal di sini ya? Di sini nggak boleh tinggal. Hankurin. Jangan hancurin. Berhenti. Kalian berdua, cepat pergi. Bersihkan mie ini. Aku bantu bersihkannya. Kamu nggak ngerti yang aku bilang? Aku suruh ngelap atau jilatin? Jilat sampai bersih. Bagus. Aku menjilat. Jilat sampai bersih, ya? Bahwa. Aku akan datang. Bahwa. Jilat sampai bersih. Bahwa. Sudah bersih? Tunggu saja kamu. Kamu tidak ini. Aku baik-baik saja. Lenganmu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu tidak ini. Bayar kulit. Aku baik-baik saja, sungguh. Peko. Maaf merepotkan. Merepotkan apa? Mereka mulai duluan, sopir sekitar sini. Semua ada kamera pengawas. Pak Ho, mereka orang yang bermasalah. Nanti kalau ketemu mereka, menjauh saja. Jauh dari mereka. Nanti tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita menikah yuk. Menikah. Menikah. Itu. Yuja. Iya. Saya pulang dulu beres-beres. Nanti jemput kamu ke rumah saya. Ah tidak, rumah kita. Baik. Tidak menyangka kita menikah begitu cepat. Seperti mimpi. Kalau kau tahu ibu menikah, ikan bahagia antaku. Kan keberdu shalvu. Bijaksana. Belikan aku rumah. Rumah kecil. Rumah kecil. Villa mini. Supir saya menikah, belikan rumah yang cocok. Harus masuk hari ini. Oke. Menikah sudah, cepat sekali. Bukankah kamu bilang Tante Kiao baik? Kali ini pilihanmu bagus, aku juga pikir dia baik. Orangnya, jujur. Baik hati. Tidak masalah tak punya mobil, rumah, dan penghasilan sedikit. Aku belikan mobil baru untuk ibu sebagai hadiah pertemuan. Mobil. Sekarang dia tidak ada tempat tinggal. Kalau begitu beli saja rumah, kebetulan ada komplek villa baru yang dibuka. Sekarang statusku sebagai sopir cadangan.
Aku tidak tahu cara menjelaskannya padanya. Ijemu. Sabar, Pak. Begini saja. Kalian jalani dulu, nanti cari kesempatan untuk menjelaskan. Tidak perlu dijelaskan, Bu. Sekarang nikah kilat lagi tren. Kamu dan suami sopir itu asal sama-sama mau saja. Aduh, sudah menikah. Orang desa memang suka bersenang-senang. Sudah berapa umurmu? Tanpa suami. Gak bisa hidup ya? Gak cari supir pengganti yang bagus. Benar-benar tidak tahu cara menikmati. Saya kasih tahu kamu, wanita desa tua ini jangan datang ke rumah saya lagi. Saya cuma mau lihat anak saya dan cucu saya. Kamu ini kelas apa sih, masih mau lihat cucuku? Kamu nggak bisa lihat cucu. Kalau mau lihat anakmu, baiklah. Kamu berdua pergi saja. Bu, apa yang ibu lakukan? Kiak sialu. Keluarga kami sudah nggak mau kamu lagi. Cerai. Kamu sama ibumu itu pergi bareng. Jangan pernah berpikir untuk lihat anak. Tolong aku, Bu. Anakku hidupku. Aku tak bisa meninggalkannya. Kamu sedang berpikir, kamu menginap di rumah kami, kan? Oke. Lalu ibumu harus berlutut dan memohon padaku. Mertua tidak bisa melakukan ini. Belututlah. Mertua, tolong perlakukan Rusa dengan baik. Bu, ada apa? Nak, mereka menindasku. Tidak ada. Aku hanya datang melihat anak. Ibu. Bangun. Ibu, minggu ini adalah pesta 1 bulanan anak. Langsung saja ke Hotel Jin Hao lihat anaknya. Ayo, Bu, kita pulang dulu. Baik. Berani kamu datang. Akan kubuat kamu menangis tanpa henti. Bagaimana kau biarkan dia pergi ke pesta bulanan? Yang pergi ke sana hari itu orang kaya atau bangsawan? Bukankah akan memalukan bagi kita jika dia pergi? Mama, Kami tidak malu. Aku hanya ingin mempermalukannya. Aku ingin dia melihat kesenjangan antara kita dan dia. biarkan dia nanti. Jangan berani masuk rumah kami. Putra. Tinggi. Aku akan buat dia menangis tanpa alasan. Kenapa malah menangis? Bukan. Gak nyangka. Seumur hidup aku bisa punya tempat sendiri. Rumah ini bagus. Kamu sewa? Bukan. Beli. Oh, rumah temanku dipinjamkan kepadaku sementara. Wah, temanmu orangnya baik sekali. Temanmu mempercayaimu, Lau Huo. Kamu juga orang yang jujur. Iya. Tahan di sini beberapa hari, nanti kita berdua. Tinggal di villa. Sekarang punya tempat seperti ini saja aku sudah puas. Kamu lapar, masak buatmu. Biar aku bantu. Hei, di rumah ada sayuran enggak? Ada kok. Nggak ada. Aduh. Ini kan semuanya ada. Iya, semuanya ada. Kamu lucu deh. Di rumah ada apa nggak apa, kamu nggak tahu. Ya udah, kamu istirahat aja. Sebentar lagi kelar kok. Kamu istirahat aja. Sebentar lagi kelar. Pak Ho. Kita siang ini mau masak sawi tumis jamur atau tumis wortel? Bisa dua-duanya. Oke. Pak Ho, atau kita masak dua-duanya? Oke. Pak Ho. Nanti aku mau keluar sebentar. Aku mau beli hadiah untuk cucu. Selamatan 1 bulan cucu beberapa hari lagi.
Oke, ikut denganmu. Oke. Lihat, sayurnya segar banget. Pioho. Lihat, ini lumayan bagus. Pelayan. 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 Lihat yang mana? Aku mau lihat gelang emas kecil ini. Kamu tahu berapa harga emas hari ini? Tidak tahu. Lihat baik-baik, harga emas hari ini 703 per gram. Gelang emas terkecil di toko kami juga 20 gram lebih. Ditambah biaya kerja, paling tidak 20.000 lebih. 20.000? Mahal sekali. Vegan. Tidak mahal. Hanya kalian berdua. Jual Papan Petit Mati Pintax Sangup Montblignac. Gadis kecil. Kenapa kamu bicara begitu? Pelanggan itu Raja. Raja. Hanya yang punya uang yang bisa disebut raja, kalian berdua miskin juga berani disebut raja. Lihat baik-baik. Kami adalah toko emas di bawah grup Huo. Kalian berdua orang kampung tidak layak masuk toko kami, cepat pergi. Sungguh keterlaluan. Kalian berdua orang kampung. Tidak layak masuk toko kami, cepat pergi. Keterlaluan grup Huo punya karyawan seperti kamu. Panggil manajer kalian. Aku di sini. Kamu layak memanggilku? Dan tanganmu yang menyentuh meja kami. Kalau ada yang rusak di sini, nyawa kalian berdua tak akan cukup ganti rugi. Kalian memandang rendah orang. Tapi aku memandang, kalau punya uang, coba keluarin uangnya. Paho, kita nggak usah beli. Cari hadiah lain yuk. Nggak bisa keluarin uang. Cepat pergi, kalau nggak disuruh ganti rugi. Takutnya sampai celana nggak sisa. Ayo pergi. Nggak bisa. Hari ini, pasti belly. Kartu akses, ya, tidak berguna. Kartu Black by Fu. Hanya ada 10 di dunia. Hanya bisa daftar jika simpanan di bank Swiss lebih dari 1 triliun. Paco. Apa yang terjadi? Kamu supir pengganti, bisa punya kartu itu. Supir pengganti. Mungkin nyuri pas nyetir mobil mewah orang. Menurutku kalian itu sebenarnya gak mampu beli, cuma cari masalah. Miskin dan sok pamer. Kalian berdua keluar. Pak Wei, kenapa kamu ada di sini? Tidak bisa lihat ya? Pak Wei, apa yang sedang kamu lakukan? Tahukah kamu siapa ini? Ini adalah Huo. Atau beri kamu kesempatan. Oh iya, kedua pelanggan ini adalah pelanggan ke 88.888 di toko emas kami. Promo spesial, semua produk beli gratis. Reaksinya cepat. Bukan ini. Ada acara ini aku gak tahu. Siapa bilang tidak ada? Oke, segera mulai acara. Mereka itu siapa sih? Dia bilang mulai ya mulai. Wah Pak Ho, kita pergi yuk. Wah Pak Ho, kita pergi yuk cepat. Gak pergi. Ada acara, pilih. Tidak, kita tidak mau. Kita beli yang lain saja. Tuhan, jangan pergi. Lihat yang ini besar, yang ini juga besar. Mau yang besar ini saja. Baik, Yujie, ke sini. Bagus enggak? Kalau bagus kita jangan ambil. Mau dibungkus. Oke, segera saya bungkus. Hati-hati di jalan. Cepat pergi. Kalian berdua dipecat. Kenapa? Bagaimana melayani pelanggan? Tahu siapa dia? Ketua grup Huo dan istrinya. Berani-beraninya Agung. Pergi sana. Paco. Kamu bilang gelang sebesar ini. Dikasih gratis. Selama aku ada, ambil sesuka hati. Kamu bilang jadi supir cadangan. Betapa sombongnya kamu. Kamu pembawa keberuntungan. Keberuntunganmu ada di depan. Pak, Hosun sudah pulang. dari ibu tiri baru. Apa ini? Kartu emas custom busana pribadi Paris Avia. Baju dari studionya sangat sulit didapatkan. Custom busana. Bukankah minggu ini ada undangan pesta 1 bulan? Iya. Aku akan membawamu buat beberapa setelan pakaian. Tidak perlu pakaian kupakai sedekakap. Jangan boros. Tidak boros.
Bos ini teman yang dibesarkan bersama sejak kecil. Oh ya, Jangan asal ngomong, masa sih? Afia itu perempuan. Siapa dibesarkan bersamamu? Ketika menemukanku, kamu sudah lebih dari 3 tahun, aku juga nggak biarkanmu tumbuh bersama. ditemukan. Ditemukan. Huo Sun adalah anak angkatku. Peko. Kamu benar-benar orang baik. Kehidupan Hosun denganmu sungguh bahagia. Dengan aku, ayahku juga bahagia. Ibu tiri, jam 1 siang. Besok jemput. Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Makan dulu baru pergi, aku sudah masak. Tidak, terima kasih, Bu Baru. Hosun benar-benar anak baik. Aku juga punya seorang tersesat saat dia berusia 3 tahun. Kalau masih ada. Mungkin sudah sebesar Huo Sung. Aku dan kamu bersama-sama mencari, pasti ketemu. Kamu cuma sopir cadangan, dari mana banyak koneksi? Sopir cadangan bertemu banyak orang. Pergi ke banyak tempat. Tenang saja. Mingxi. Yu Jie juga punya seorang putra. Saat kecil hilang, sekarang harusnya seumuran Huo Sun. Tolong bantu cari. Halo, Direktur. Halo. Oh ya, Pak Direktur. Pak Chen dari Hu Group menunggu Anda di ruang rapat lantai 2. Baik. Terima kasih. Pesta bayi bulan cucu Yu Jie sepertinya di Aula Peony. Benar sekali. Kamu beri tahu dapur. Pesan hidangan khas hotel. Baik. Lahi. Apakah Gu sedang diskusi investasi dengan kita? Proyek properti mereka di Teluk Semi terputus dana. Gu Qiming adalah mertua Yu Jie. Atur saja ya. Oke. Selamat siang, Ketua. Wah Wei, asisten khusus, kok bisa mampir ke sini? Semuanya, Wei ini asisten kepercayaan dari grup Huo dan ketua Huo. Tidak juga, tidak juga. Orang besar seperti Anda hadir di Iperayan sebulan anak saya. Sungguh meriah sekali. Silakan duduk. Ajukan pendanaan 1,5 miliar. Ketua kami bilang, tidak masalah. Astaga, bagus sekali. Tambahkan 50 juta lagi untuk Anda. Sebagai hadiah pertemuan untuk cucu Anda. 50 juta hadiah pertemuan? Terima kasih banyak. Ini diatur langsung oleh ketua kami. Kamu tahu artinya? Kamu mengerti maknanya? Saya mengerti, ketua terlalu memuji. Nanti, saya pasti akan berterima kasih langsung. Jaga Ubengom. Oh ya, bagus. Hati-hati ya. Ini benar-benar kabar gembira yang besar. Begitu 200 juta ini diterima. Kamu dan ibumu yang miskin itu akan semakin tak sebanding dengan keluarga kami. Dengar itu tidak? Kamu harus melayaniku dengan baik di masa depan. Jika tidak, aku akan membiarkan orang tuaku. Singkirkan kalian berdua. Aku tidak akan. Mengapa ibuku belum datang? APA yang kamu lihat? Ini Hotel Jinhao, Hotel Bintang 7. Berpakaian itu penting. Ibumu adalah wanita desa yang memakai pakaian compang-camping sepanjang hari. Mungkin. Bahkan tidak bisa melewati pintu. Kia Yuji. Hei, lihat. Lihatlah gaunnya, itu adalah karya haute couture yang dibuat khusus oleh Aviary Paris. Iya. Aku lihat desain ini di akun resmi Avia. 480.000 pengirimannya tahun depan. Tapi beberapa hari yang lalu aku dengar. Avia ini cuma buat 1 orang saja. Pesanan lainnya semuanya dihentikan. Kerajaan negara mana yang bisa dapetin itu? Nggak tahu. Benar-benar masuk. Bajunya bagus ya. Pakai apa juga nggak bisa tutupin aura miskinnya. Pasti nyewa. Aku mau lihat cucu. Yang Zentu kukuk. Kerjamu tiap hari guntingin rambut pria. Tanganmu kotor banget. Iya banget. Bu.
Aku siapkan ini untuk cucuku. APA ini. Ini adalah baju Cerdas keluarga. Aku minta pakaian bekas dari banyak orang. Sudah dicuci bersih, dan aku buat ulang. Untuk berdoa bagi kesehatan dan keselamatan anak. Saat si Xiaolu kecil. Neneknya membuatkan satu untuknya. Hi. Kiao Xiaolu bisa sama dengan cucuku? Barang jelek ini. 100 disumbangkan ke pemulung juga nggak ada yang mau. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya juga menyiapkan sepasang gelang emas kecil untuk anak-anak. Dengan standar hidupmu seperti ini, bisa beli emas? Tembaga, kan? Bukan, ini emas. Saya beli di toko emas di bawah naungan grup Huo. Toko emas bawah grup Huo terkenal kualitas bagus harga mahal. Gelang emas sebesar ini. Paling tidak harganya 20-an ribu. Kamu yang potong rambut pinggir jalan saja mana sanggup beli. Ini hadiah dari acara promosi. Toko emas Huo mengadakan promosi dan bagi-bagi hadiah. Toko emas Huo mengadakan promosi. Bon, pasti palsu. Bukan palsu, ini asli. Buat cucu sendiri, gak mungkin palsu. Hasil dari promosi. Wah, omong kosong itu gratis ya? Kamu gak malu? Tuan Huo, ketua meminta seluruh perusahaan membantu mencari anak yang hilang 25 tahun lalu. Anak ibu baru juga hilang 25 tahun lalu. Apakah ibu baru itu ibuku? Kia Xiaolu. Biar ibumu lihat menu, pilih makanan. Bu, lihat menu, mau makan apa? Harga masakan ini mahal sekali. Pesan acar timun. Ini adalah Hotel Jinhao, 7 bintang. Acha Timon. Hahaha. Bikin ketawa banget. Taggu. Ini adalah anggur merah Suani 1998 dari ketua grup Huo, senilai 280.000, untuk merayakan ulang bulan Tuan Muda Gu. Selain itu, ada 28 hidangan spesial Hotel Jinhao senilai 680.000, akan segera disajikan. Terima kasih Ketua Huo. Makanan dan minuman yang dikirim ini. Grup Ho belum pernah lakukan ini sebelumnya. Ini penghormatan tertinggi dari grup Ho, keluarga Gu akan jadi sukses besar. Kenapa grup Ho kirim minum dan makan ke anak kita? Tentu saja karena orang tua saya. Kamu pikir kenapa? Ibumu hanya wanita desa. Punya pengaruh seperti itu? Banyak makanan enak, belum biasa lihat ya? Nggak apa-apa, nanti kalau sudah makan. Bisa dibungkus buat kamu bawa pulang. Bawa pulang buat kasih makan anjing, anjing nggak habis. Kalian terlalu menindas orang. Orangnya mana? Yang penting itu sadar diri. Jangan kira hanya karena kita makan bersama. Kita setara. Ibu tua desa, jangan sentuh cucuku. Kubilang jangan gendong, jangan rebut. Bukan merebut. Jika nggak kutangkap, anak bakal. Kalau nggak rebut, apa aku akan menjatuhkannya? Kamu benar-benar berhati busuk. Perlahan. Bangunlah kamu. Bu. Kalau cucuku kenapa-kenapa, kamu akan kubuat menyesal. Kalau cucuku kenapa-kenapa, kamu akan kubuat menyesal. Saya kasih tahu kamu, kalau berani lagi, tanpa izin. Sentuh cucuku dengan tangan kotor itu. Kita akan ada masalah. Kenapa aku tidak boleh memeluk cucuku? Bu. Ibuku ingin melihat cucunya. Diam kamu. Saudara ipar. Bukan saya mau bilang, tapi yang penting itu tahu diri sendiri. Anda berasal dari daerah pedesaan. Kalian tidak pantas menjadi mertua kami. Apalagi datang ke perjamuan bulan purnama hari ini. Saya sarankan kalian pergi secepatnya. Jika kamu tidak pergi, saya akan menelepon keamanan, mengusir orang-orang. Putri dan cucu saya ada di sini. Putri Anda memiliki darah yang sama dengan Anda.
Jadi dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seumur. Saya tidak ingin seorang pun tahu bahwa cucu saya memiliki nenek seperti Anda. Oke. Jangan sungkan mereka, ayo. Keamanan, datang dan usir mereka cepat. Qu'es-tu as? Apa? Marika Barani Mengertak Ujia. Bu. Ibuku ingin melihat aku dan anakku. Ini giliranmu bicara? Kamu tidak bercermin. Kamu makan dan minum di rumah kami. Kau berani dorong ibuku. Kau anggap dirimu siapa? Bu. Kau tukang kukua berani sentuh aku. Sepertinya kau bosan hidup. Bu. Pegang, berani sentuh istri saya. Hari ini hancurkan tangan kotornya, cepat. Bu, kalian mau... Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Cepatlah. Lepaskan aku. Mama. Hajar dia. Berhenti. Lihat siapa berani sentuh dia. Bebaskan dia. Peko. Yuji baik-baik saja? Baik-baik. Saya di sini, jangan... Kamu siapa? Mungkin pacar barunya, orang tua, pengemudi pengganti. Ternyata pengemudi pengganti. Saya kira orang terkemuka yang datang. Ternyata cuma pengemudi pengganti. Jadi pengemudi pengganti kenapa? Cari uang dengan kemampuan sendiri. Kenapa meremehkan orang? Meremehkan kamu. Kamu harus lihat kita ini level apa. Kita tuh bagai langit dan bumi. Suami saya adalah ketua perusahaan Gu. Keluarga kami Gu akan segera bekerja sama dengan konglomerat kota Jiangcheng, Grup Huo. Kalian hanya sopir pengganti, menyinggung kami, kalian bakal susah sendiri. Hari ini adalah pesta 1 bulanan cucu saya. Saya tidak ingin membuat masalah ini menjadi canggung. Bagaimana kalau kalian beri saya minuman penghormatan dan minta maaf, saya bakal suruh kalian pergi. Gimana? Ibu. Maaf. Bagaimana kalau kamu minta maaf dan pergi saja? Hari ini memang salah kami. Ujia. Kamu tidak. Marika tidak pantas. Hahaha, aduh. Benar-benar keras kepala kamu ya. Saya mewakili ibu saya, mewakili keluarga, minta maaf sama Anda. Apa yang barusan kamu lakukan? Sudah terlambat. Barusan saya suruh kamu minta maaf. Sekarang karena sopir pribadi ini, sikapnya seperti ini, saya suruh ibumu sujud minta maaf, kalau tidak saya akan buat keluargamu tidur di jalan malam ini. Bersujud dan meminta maaf padamu. Kamu belum cukup berhak. Saya belum cukup berhak, tahu perusahaan Huo tidak? Huo adalah grup investasi terbesar di Asia Utara. Ketua perusahaan Huo, untuk merayakan kelahiran cucu saya, menginvestasikan 1,5 miliar ditambah hadiah perkenalan 50 juta, tahu tidak? Bagaimana kamu tahu itu? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana saya tahu? Asisten Wei dari grup Huo yang langsung menyampaikan. Asisten Wei itu bisa dibilang sangat berkuasa. Biar saya kasih tahu nih, kamu tidak bisa menggapainya. Baiklah, bayar saya kasih tahu sekarang. Pendanaan 2 miliar dibatalkan. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu bilang batal ya batal? Wei Mingji. Kamar peoni. Sekarang juga. Hahaha. Seperti kodok menguap. Belagu banget. Cuma pengemudi pengganti. Pikir kamu direktur Huo. Dengar ya, pengemudi pengganti, kalau asisten Wei bisa segera ke sini. Aku sujud padamu, gimana? Asisten Wei dari grup Huo telah tiba. Asisten Wei, kenapa Anda datang ke sini? Wei, aku kasih tahu kamu, supir pengganti ini meremehkan keputusan bijakmu. Gu Qiming, ada apa? Apa? Aku akan keluarkan mereka semua segera. Kamu bilang mereka pengemis. Jangan lihat, kamu salah lihat. Gu Qiming. Camus t'a eu siapa Camus bu. Dia cuma supir pengganti, dan dia tukang cukur di jalanan. Wei Mingji. 200 juta pendanaan dibatalkan. Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu siapa sebenarnya?
Dia bilang batal ya batal. Seya umumkan, duaratu juta pandanaan dibatalkan. Vaitetsu, kamu bukan. Benarkah mendengarkan sopir pengganti ini? Bahkan kepada orang tua pasangan seperti ini. Barang yang berakhlak buruk seperti ini. Kamu tidak layak untuk grup Huo. Bicara omong kosong, keluar dari Jiangcheng. Aku. Kamu tidak bisa sembarangan bicara tentang urusan Jiangcheng. Asisten Wei, bukankah kamu bilang? Ketua Huo Setuju memberi saya pendanan? Ketua Huo sendiri ada di sini. Dia juga tidak akan setuju. Wah, Asisten Wei, tidak bisa begini. Kalau begini, grup Gu kami akan bangkrut. Ini semua salahmu. Semuanya gara-gara kamu. Aku. Berani memarahi kakaki parku? Menyakitinya sama dengan menyakitiku. Hari ini, semua perusahaan di Jiangcheng tidak akan bekerja sama dengan Gusi. Apa? Kerjasama di Bad Alkan selamanya? Tidak bisa, itu kita pasti. Bisa hancur. Kakak ipar, menurutmu bagaimana? Mereka terlalu berlebihan terhadap Xiaolu. Tidak berani lagi, tidak akan membuli Xiaolu lagi. Tadi kamu bilang apa ya? Kamu bilang asisten Wei datang, lalu gimana? Saya minta maaf. Saya mohon. Demi anak, tolong bantu bicara. Kamu juga tidak ingin cucu terlantar di jalan. Siapa bilang mau melumpuhkan tangan Yujie? Saya salah. Saya salah. Kamu gimana? Saya salah, saya minta maaf. Saya salah, saya minta maaf. Saya pelan-pelan saja. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja, pinggangmu masih sakit, biar aku pijat. Sungguh menyebab. Bagaimana kalau kamu pijat? Aku tidak mau pijat kamu. Untung ada asisten Wei hari ini, kalau tidak pasti kita akan rugi. Tanpa dia pun aku bisa melindungi kamu. Kenapa asisten Wei mendengarkanmu begitu? Itu memang harus. Hari ini hampir saja aku mengira kamu benar-benar ketua perusahaan Huoshi. Yujie, aku harus bilang padamu, akulah pemilik grup Huo. Sangat penting untuk didengar. Yujie, aku harus bilang padamu. Nggak usah bilang, aku tebak. Apa kamu pernah jadi supir pengganti untuk dia? Lalu dia kebanyakan minum, dan kamu membantu dia. Jadi dia berutang budi padamu. Benar, kamu memang pandai menebak. Tentu saja, kamu orangnya jujur dan tulus. Pasti seperti itu. Iya, saya tidak bisa menjelaskan. Yujie, putrimu Xiaolu, dia sering dimarahi di rumah Gu. Juga aku sebagai ibunya ini tak berdaya, aku pun tak bisa membantunya. Tidak apa, aku jamin mereka tidak berani lagi. Maaf buat repot, Lau Huo. Coba kalau anak laki-lakiku tidak hilang. Kami ibu dan anak bisa punya sandaran. Jangan khawatir, akan ditemukan. Pesannya sudah disebarluaskan. Biar aku pijat pinggangmu, aku lihat pinggangmu tampak pegal. Apa aku datang di waktu yang salah? Hosung sudah datang, duduklah. Aku sedang merawat. Aku ngobrol sama ayahmu. Iya. Ibu, kehilangan seorang anak. Dulu hilangnya saat usianya baru 3 tahun. Tidak tahu sekarang hidupnya baik atau tidak. Sekarang setiap kali lihat kamu, aku ingat padanya. Ibu, aku akan bantu mencarinya. Ibu baru. Apakah kamu ibu kandungku? Bu, Anda terluka. Anak nakal berani mengadu. Soal main mahjong saja bilang ke ibumu, aku harus pukul kamu. Mengganggu ibuku, tunggu aku besar. Ibu tenang, aku bisa melindungi. Anakku, jangan terburu-buru. Ibuku hanya tergores sedikit. Kok ini bisa disebut terbakar?
Sepertinya ibu baru itu bukan ibu kandungku. Luka lama ini. Tidak, tidak, tidak. Di mana kamu melihat lengan ini? Yang ini. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Waktunya makan malam. Memasak untuk kalian berdua. Ibu terluka. Jangan lakukan ini lagi. Akan mentraktir kalian. Ayo makan malam. Seberapa mahal makan di luar? Ibu, kita punya uang, sebenarnya saya adalah. Kamu lihat tukang sapu cukur rambut itu mirip sama bos kita. Gak mungkin. Palingan cuma mirip wajah. Bos kita nyapu tanah terlalu absurd. Potong rambut berapa? Potong rambut 10. Ada cuci rambut gak? Paham. Paham? Ayo 10.000 dapat cuci rambut juga. Kamu seharusnya potong sedikit. Saya ini. Pak Ho, rambutnya pendek banget. Baru dipotong. Dipankas, Dipanka. Disukur botak. Disukur sampai botak. Lihat. Haha. Oke. Bertingkah baik. Apa di grup kalian banyak yang mau potong rambut? Semua mengerti potong bagian itu. Semuanya sudah datang. Begitu banyak orang. Begitu banyak orang. Hal baik. Hari ini banyak orang, Lau Huo. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Hari ini antang 100. Nanti kalau aku jualan, temani aku. Kita berhenti jadi sopir pengganti. Biar aku tanggung. Kamu tanggung aku. Kamu kedua APA. Hello. Kak, aku tiba di kota. Kamu di mana? Kalian berdua sudah datang. Siapa? Kak, rumahmu bagus banget. Rumah ini dipinjam dari temannya Pak Huo. Bisa pinjam rumah ini? Pasti orangnya juga punya uang. Dia cuma sopir pengganti. Mana ada uang? Benar juga. Aku bilang, dengan kondisi kamu ini. Dapat cowok aja udah bagus. Apaan ini? Ini. Teripang. Teripang itu ginseng laut. Aku juga nggak tahu. Ini semua dibudidaya, nggak mahal, aku ambil aja. Mbak. Baju ini pas banget sama aku. Hahaha, aku pergi pakai ini. Nggak bisa, kamu nggak boleh ambil. Tidak bisa, punya Lau Huo. Tidak boleh bawa pergi. Adik kalau kamu suka nanti kakak belikan. Kakak, maksudmu apa? Masa kita hidup susah sampai begitu? Itu cuma pinjam, karena kita masih keluarga. Kamu lihat, perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dicurahkan. Kok kamu malah bantu orang luar? Bajunya pas banget. Bukan ini bukan barang saya. Kita tidak bisa ambil barang orang lain, kan? Ini? Iparnya Yu sudah pulang. Yu Jie. Jadi ini adik ipar dan istrinya. Ya? Jadi kamu yang bekerja sebagai ipar sopir cadangan, ya? Bajunya sudah dibawa pergi. Pakai saja, ini cukup pas. Kakak ipar benar. Saya kali ini memanggil kalian untuk berdiskusi tentang rumah lama yang ditinggalkan ayah dan ibu. Bocor, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kak, jangan tertekan. Saya sudah bilang banyak kali kepada adikmu, rumah lama itu buat apa diperbaiki? Di musim dingin berangin, musim panas bocor. Menurutku, tidak perlu diperbaiki, malah mengeluarkan uang. Nanti, kami bisa pindah dan tinggal bersama kalian, bukankah itu bagus? Kalian sudah punya rumah sendiri? Rumah kami, itu sudah dijanjikan untuk anak perempuan kami. Baik, kalian pindah tinggal di sini juga boleh. Memperbaiki rumah lama juga tidak masalah. Rumah tua itu perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki, itu saja yang orang tua kita tinggalkan. Berapa biaya perbaikan rumah tua?
Gak mungkin kurang dari 100-200 juta. Butuh 100 juta. Sebanyak itu, bikin rumah baru di desa juga gak perlu sampai 100 juta. Dan lagi, aku gak punya uang sebanyak itu. Kamu gak punya uang, kakak ipar punya. Iya, benar. Dia cuma sopir panggilan, dia juga gak punya uang. Kak, sertifikat rumah tua itu atas nama kamu. Memperbaiki rumah harusnya kamu yang bayar. Itu wajar. Dan lagi, kakak ipar, aku dari keluarga besar Kiao menikah denganmu, kamu bahkan tidak membayar mas kawin. 10 juta, tidak banyak kan? Tidak banyak. Bagaimana tidak banyak? Dia kerja sebagai sopir lepas. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Tidak punya uang. Tidak punya uang. Bisa jual rumah ini. Adik ipar, kenapa kamu bilang begitu? Yujie. Sini sebentar. Di kartu ini ada 150.000. Berikan ke... Tidak, saya tidak bisa mengambil uangmu. Kita satu keluarga, tidak usah dibedakan. Berikan padanya. Cepat pergi. Baiklah, anggap saja saya pinjam darimu. Memang kakak ipar bijaksana. Di sini ada berapa banyak uang? 15 juta. Kode sandi 6 angka 0. Pulang, perbaiki rumah dulu. Ayo pergi. Sejak kecil, semua di rumah diberikan ke adikku. Saat orang tuaku pergi, pesan mereka jaga adikku. Kelihatan kok, biasanya kamu banyak bantu keluarga adikmu. Kondisi mereka kurang baik, nggak aku permasalahkan. Justru kamu. Kenapa waktu itu langsung kasih 15 juta? Bisa dapat lagi sebentar. Nyetir sekali bisa dapat berapa uang? 15.000. Bu, Husen datang. lihat. Da Hong Pao. Bagus sekali, ayahmu suka teh telur, aku langsung buatkan sekarang. Ini Da Hong Pao asli Wui Mountain buat teh telur. Satu kotak ini 460 juta loh. Kita nggak masalah soal uang. Suka masak ya masak. Hosun, teh kamu wangi banget. Bikin telur teh buat ayah pasti enak. Oh iya, ayah sudah ngaku ke ibu baru tentang identitas ayah belum? Setiap kali jelasin, dia selalu ganti topik. Bukannya kamu bakal bantu jelasin? Biar aku ke sana sekarang. Pergi aja. Bu baru. Mau ngomong sebentar. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Hello. Jangan buru-buru sertakan palan-palan ada APA? Ada apa dengan rumah tua? Rumah tua runtuh. Tunggu saya segera pulang. Saya harus balik ke kampung. Kenapa? Di telepon bilang rumah tua runtuh. Aku ikut denganmu. Biar aku saja. Ayah ada urusan siang. Pekerjaanmu bisa datang setiap saat. Aku sendiri yang pergi saja. Tak perlu aja Hosun. Jangan, MA. Aku antar. Jaga baik-baik Yujie. Kalau ada masalah, langsung hubungi aku. Tolong. Tolong. Ada apa? Yujie, akhirnya pulang. Paman sakit, demam. Aku tak bisa urus. Aku temani kembali lihat. Bu baru, jangan panik. Biar aku lihat dulu. Bisa, aku antar ke rumah sakit. Itu juga bisa. Yujie, rumah lama kamu sudah runtuh. Ya, aku kembali untuk urusan itu. Aku lama bilang ke adikmu untuk renovasi rumah. Katanya nggak ada uang. Gimana bisa nggak ada uang? Dia bilang mau renovasi rumah. Aku kasih 150 juta. Kamu belum tahu, jenis adikmu itu, cepat pergi, aku harus cepat pulang. Buang, jangan terburu-buru. 5 bambu. Li Fen, gelang kamu bagus banget. Iya kan? Menantu aku yang beliin. Benar-benar bagus. Dari Gyoklo. Cantik kan? Mahal banget. Menantu kamu kaya juga ya. Main mahjong. Setiap hari bohongi uang aku.
Rumah lama udah roboh, masih aja main mahjong. Uangnya mana kembalikan? Rumahnya saya perbaiki sendiri. Uangnya mana kembalikan? Rumahnya saya perbaiki sendiri. Kamu sudah menikah keluar, apa berhak urus rumah lama? Lagi pula, Yao Yan itu adik kandungmu, kakak ke adik kasih uang. Bukankah itu wajar sekali? Selama ini saya juga bantu kalian banyak. Urusan besar kecil di rumah, semuanya saya yang bayar. Bahkan uang sekolah anakmu juga saya yang bayar. Uang sedikit saja kau bolak-balik terus. Aku kasih tahu kamu. Putriku adalah kepala departemen di grup Huo. Kalau kau bicara yang manis, kita masih bisa berhubungan, mungkin dapat sedikit keuntungan. Aku tidak butuh. Kamu itu cemburu padaku. Aku punya anak-anak dan suami. Tidak sepertimu. Masih muda sudah ditinggalkan. Putrimu adalah pecundang yang memalukan, putramu lebih parah lagi, hilang sejak kecil. Sekarang hidup atau mati tidak tahu. Menurutku sudah mati, dikutuk olehmu. Jangan bicara begitu tentang anakku. Berani sekali kamu memukulku. APA yang kalian lakukan, ribut-ribut di sini? Bukan karena kakakmu itu, dia berani memukulku di depan banyak orang. Mereka bisa bersaksi. Apa? Apa? Seseorang. Pegang Qiao Yujie untukku. Aku akan membuatnya tahu apa akibatnya memukul istriku. Terima kasih anak muda. Aku sangat berterima kasih pada... Tidak apa-apa, Nek. Rumah adiknya Yujie. Ikuti jalan ini lurus sampai. Baik. Terima kasih. Baik, sampai jumpa. Tempat ini kok agak familiar. Syahud. Ayo. 1 untuk kakak. 1 untuk adik. Mama 1. Mama punya ini. Kita akan selalu jadi keluarga bahagia, tidak akan pernah terpisah. Iya, kita tidak akan pernah terpisah. Cepat, Bu Liu keracunan. Kalian berdua tetap di sini. Jaga adik mama pergi membantu ya. Adik jangan bergerak, kakak mau lihat mama. Kok sama dengan yang kuingat? Apakah ibuku berasal dari desa ini? Qiao Yujie, sujud padaku. Apa yang kulakukan salah? Qiao Yujie, sujud padaku. Apa yang kulakukan salah? Kenapa kau mau aku sujud? Masih berani membantah, kau membalik meja mahjongku, menghina di depan orang, bahkan berani memukulku. Apa yang kulakukan salah? Jelas-jelas kamu yang mengutuk anakku duluan. Apa aku salah bicara? Anakmu pasti sudah mati, dibunuh olehmu. Kau bohong, anakku tidak akan mati. Qiao Yuji, Komazi bermimpi. Kalau anakmu masih hidup, pasti sudah merangkap pulang. Manadia? Anakku tidak akan mati. Aku pasti bisa menemukannya. Kita akan bersatu kembali. Kenapa kamu tarik serelingku kembalikan? Benda pecah ini masih kamu simpan. Mau apa? Apa yang mau kamu lakukan? Jangan. Tolong jangan bakar serulingku. Kumohon jangan bakar. Kamu bilang tidak bakar ya tidak bakar. Berlutu dan manta maf padaku. Berlutu dan manta maf. Aku berlutut. Aku mohon padamu, aku bersujud, aku mohon tolong kembalikan aku bersujud. Kenapa kalian melakukan ini padaku?
Kamu pakai tangan ini membalik meja mahjongku, jangan salahkan aku. Apa yang kamu lakukan? Berhenti semuanya. Siapa kamu? Hosun, kamu datang. Pukul dia, kamu tidak takut mati? Ibu baru, maaf aku terlambat. Aku tidak menyangka mereka akan memperlakukanmu seperti ini. Bocah nakal, siapa? Ini urusan keluarga, bukan urusanmu. Pergi sana. Dia ibuku. Berani mengganggu dia, mau cari masalah ya? Ngomongnya kayak anak kandung aja. Anaknya sudah meninggal 25 tahun lalu. Kamu anak si sopir pengganti itu ya? Mau pasang badan buat ibu tiri ini. Tanganmu kena bakar ya? Gak apa-apa Hosun. Aku baik-baik saja, lupakan. Lupakan saja. Kalau tidak mau lupakan, bisa apa? Putriku itu manajer di grup Huo. Ku beritahu, kalian kaget. Manajer di grup Huo. Namanya si... Kamu pantas tanya-tanya. Takut, kan? Kamu mau coba berkerabat ya? Bilang saja, tidak bisa. Keluarga seorang bos kecil. Berani kurang ajar di depanku. Nada sombongnya, bicara seakan-akan grup Huo milikmu. Kalau itu milikku, lalu kenapa? Mimpi saja. Aku bilang, kenapa kamu sama seperti ibu tirimu? Satu miskin, satu sok. Hati-hati, nanti kamu dikutuk mati olehnya. Pembunuhan, pembunuhan. Berani memukulku, aku bakal bilang ke anakku, biar kamu dapat masalah besar. Baiklah. Aku mau lihat siapa. Berani membuatku susah. Ibu, dari jauh aku dengar suaramu. Siapa yang berani mengganggumu? Siapa yang berani mengganggumu? Anakku, akhirnya kamu datang. Dia anak nakal ini, dia tidak hanya memukulku, dia juga bilang. Grup Huo adalah milik keluarganya. Kamu kenal dia? Nggak kenal, mungkin dia satpam. Satpam di perusahaan kita semua bilang perusahaan itu milik mereka sendiri. Kamu tidak kenal aku. Itu benar sekali. Rapat tingkat tinggi perusahaan, kamu tidak punya hak untuk ikut. Rapat tingkat tinggi. Kenapa tidak bilang kamu putra tertua keluarga Ho? Aku beritahu kamu, tunangan aku adalah manajer senior di grup Ho. Dia bisa ikut rapat tingkat tinggi. Kamu berani menyamar sebagai putra tertua Ho hari ini. Percaya tidak percaya aku akan mengungkap kamu. Membuatmu selamanya pergi dari Jiangcheng. Hosun. Kita pergi, kita lawan tak menang. Nanti jangan sampai kehilangan kerja demi ibu. Tidak apa-apa, Bu. Saya ingin lihat manajer tinggi mana. Berani usir saya dari Jiangcheng. Halo sayang. Kamu sudah sampai mana? Sebentar lagi sampai, oke. Orang miskin, tunangan saya hampir sampai. Kamu ini penipu, beraninya pukul ibuku, cepat minta maaf. Tunangan saya masih bisa memberimu kesempatan jaga muka. Sebentar lagi sampai. Kalian belum tahu, kan? Menantu saya itu berbakti sekali. Lihat ini, dia belikan saya gelang jade. T'as eu Berapar Gagna? 800 juta. Emerald Top. Kalian mungkin belum pernah melihatnya. 800 juta. Manajer senior di Huo Group beli gelang 800 juta, cuma 1-2 bulan gaji. Kemiskinan membatasi imajinasi, bukan? Masih perlu beli. Tunangan saya manajer senior. Banyak yang memintanya. Terima hadiah kecil, dapat komisi, ambil dana publik. Beli gelang 800.000, bukan masalah besar. Selain keluarga Huo, kami juga keluarga kaya. Jadi, tunanganmu tidak takut tertangkap oleh keluarga Huo? Masuk penjara? Saya kirim kamu ke penjara. Malas bicara denganmu. Kamu pukul ibuku, cepat minta maaf dan bayar kompensasi. Seyamulia siapa yang berani berpura-pura jadi putra sulung keluarga Huo di sini. Saya. Sayang, pemuda miskin palsu ini memukul ibuku. Kamu harus buat dia minta maaf dan sujud. Putra sulung keluarga Huo. Mendengar dari tunanganmu. Terima sedikit hadiah.
Makan uang publik, ambil komisi. Beli gelang 800.000 itu masalah gampang. Saya. Tahu, jangan sembunyi dari dia. Tunjukkan pada pemuda miskin ini, dia bahkan tidak tahu kalau kita menghasilkan uang seumur hidupnya dalam sebulan. Kamu tega memukulku demi anak bau tak punya uang ini. Camus. Kejaplah mulutmu. Pak Huo, saya salah. Tolong maafkan saya. Menantu, kenapa kamu berlutut padanya? Masalah korupsi ini, pasti akan kucari tahu dengan baik. Tunggu sampai aku dapat bukti. Pasti akan mengantarmu ke penjara. Biar kita di penjara. Hari ini, aku pastikan kamu tidak bisa keluar dari desa ini. Aku mau lihat siapa yang membuat kami tidak bisa keluar dari desa ini. Sopir pengganti datang. Hahaha. Lahua, kenapa kamu datang? Yujie, khawatir aku, jadi datang lihat. Kebetulan, hari ini kamu juga nggak bisa pulang. Aku biarkan kamu semua tinggal di desa ini. Jadi, berarti tahun depan hari ini adalah hari kematian kita. Iya, hahaha. Camus buta. Nggak kenal dia siapa? Aku salah. Aku janji nggak serakah lagi. Tolong maafkan aku. Kamu siapa sebenarnya? Kita harus kenalan lagi. Aku suaminya Kiao Yujie. Huojin Yuan. Juga ketua grup Huo. Ketua grup Huo. Saya tidak percaya, kamu cuma membual. Kiao Yuji. Suamimu yang jadi sopir pengganti itu ketua grup Huo? Ah, Kalodia Ketua, c'est Yamalai Bunya Ketua. Ah. Yujie, tanganmu kenapa? C'est ya un Jacques Dan Seya Bakar. Kenapa? Kamu tamat. Kamu cukup sombong. Supir pengganti bau. Diamlah. Apa kamu merasa hidupmu terlalu panjang? Kaki yang mana yang kamu injakan di tangan Yujie? Kaki mana yang kamu injak di tangan Yujie? Kenapa dengan kaki ini? Seseorang, patahkan kaki ini. Bukan yang gini. Baik kejudwanya si kaligus. Jangan. Kakak. C'est ya salah, minta maaf, tolong selamatkan. Bukan kakak ipar, ini bukan salah Liven. Semua ini gara-gara dia yang membubarkan permainan mahjong istri saya. Saat ini masih menyalahkan nyonya. Bosannya hidup. Jangan-jangan ini benar-benar ketua grup Huo. Kakak. Saya banyak membantu kamu selama ini. Ini balasanmu kepada saya. Jaga dirimu baik-baik. Kak, aku salah. Aku gak berani lagi, Kak. Aku salah. Kami gak mau lihat kalian lagi. Yujie, kita pulang. Lahua. Aku tahu, urusan perbaikan rumah tua, biar aku yang atur. Husun. Temani ibumu ke mobil, aku akan mengatur ini. Oke. Seben Anja Mereka itu siapa? Seben Anja Mereka itu siapa? Bosankah kau hidup? Berani menyebar aku korupsi. Apa kau mau menghancurkanku? Aku bilang padamu, pertunangan kita batal. Aku tak akan menikahimu. Juga kembalikan semua hadiah pernikahan yang kuberikan pada kalian. Minta kami kembalikan uang? Itu tidak mungkin. Uang hasil korupsimu, kau sendiri yang tanggung. Bu. Uang korupsiku juga sudah kuberikan ke kalian. Kalau kalian ingin menghancurkan aku, Kita semua mati bersama. tidak ada yang bisa lepas tanggung jawab. Saat aku di penjara, kalian semua ikut. Ibu. Jangan pergi. Pergi. Jangan biarkan aku, di usia segini, masuk penjara. Aku tidak akan bisa keluar seumur hidup.
Ibu tiri. Mengapa mereka bisa memperlakukanmu begini? Aku memberi mereka pelajaran. Santai saja, anakku. Kok rasanya familiar ya? Gimana kabarmu? Berani bilang ibumu aku main mahjong. Jangan pukuli anak. Berani ganggu ibuku? Tunggu aku dewasa. Bisa lindungi ibu. Santai saja, anakku. Siapa sebenarnya kamu, Huo Sun? Itu menantu Li Fen. Bukankah dia manajer grup Ho? Kenapa dia takut padamu? Bu Baru, saya adalah putra sulung grup Ho. Asisten putra sulung. Anakku memang luar biasa. Pantas saja mereka semua takut padamu. Ayahmu benar-benar orang baik. Demi aku, dia bahkan berpura-pura jadi ketua grup Ho, tidak takut ketahuan. Dan asisten Wei itu. Mengapa dia membantu ayahmu? Mereka benar-benar sahabat baik. Bu Baru, saya akan jujur padamu. Bagaimana dengan kamu? Kamu terluka tidak? Saya baik-baik saja Bu Baru, jangan khawatir. Saya bisa melindungi kamu. Jangan khawatir, Bu, saya bisa melindungi kamu. Kalau anak laki-laki ada di sini, akan lebih baik. Kamu di mana? Makanannya enak tidak? Apakah kamu cukup hangat? Aku akan peduli pada Huo Sun seperti aku peduli padamu. Juga berharap kamu diperlakukan dengan baik. Anakku. Kamu bilang itu idemu. Identitas palsu ini sepertinya tidak bisa ditinggalkan. Bukankah aku jadi penipu sekarang? Aku juga menjelaskan kepada ibu tiri baru, aku bilang aku putra sulung grup Huo, tapi dia sama sekali tidak percaya. Kamu bilang. Sejak Yu Jie datang, kita berdua bisa makan makanan hangat setiap hari. Pakaian bersih, rumah juga jadi nyaman. Hidupku seperti ini. Tidak ada penyesalan. Tapi ibu tiriku ini tidak rela makan atau minum. Ayah, bagaimana kalau kita kirimkan sedikit uang padanya? Harus ada kesempatan dulu. Sekarang berjualan dan memotong rambut setiap hari. Aku juga merasa kasihan. Pak, bagaimana kalau kita pergi ke kampung halaman ibu baru dan ubah desanya jadi tempat wisata? Tempat wisata. Uang kompensasi tanah. Iya. Itu ide bagus. Hello. Kamu bilang grup Ho mau buka tempat wisata? Mau ambil rumah kita dulu. Silakan tanda tangan, kompensasi ini 5 juta, sore ini akan masuk ke rekening Anda. Banyak sekali. Terima kasih. Nanti datang, bawa KTP dan kartu ATM. Oke. Hello. Hei, aku kasih tahu, kita akan kaya sekarang. Grup Huo ingin ambil rumah kita, katanya mau kasih 5 juta. Aku tahu. Tidak tahu mereka kasih sebanyak itu. Aku bilang, ajak Huo Sun. Nanti malam aku traktir kalian berdua makan malam. Wasun. Dia kerja lembar malam ini. Kalau gitu kita berdua saja. Benar, kerja lebih penting. Oke, kita berdua pergi. Nanti kita ajak Husun lagi. Oke. Sekarang saya ada sedikit pekerjaan. Malam nanti saya jemput. Baiklah, kalau kamu capek jangan kerja lagi. Nanti saya yang tanggung hidup kamu. Kamu yang tanggung hidup saya. Baik. Siapa yang lembur? Kok lampu ini terang banget ya?
Pak Ho, saya pilih tempat bagus nih. Paco, datang. Masih tempat lama. Kami pesan satu tempat. Baik, silakan masuk. Lihat deh, semua sudah penuh pesan. Ini meja terakhir. Dekat toilet, kurang bagus. Tidak apa-apa. Wah, atau kalian berdua, kami baru saja ada tempat kosong di meja VIP. Bisa mengupgrade kalian ke meja nomor 1 gratis. Benarkah? Hebat sekali. Luar biasa beruntungnya. Bukankah ini Pak Ho? Bertemu Anda di sini sungguh beruntung. Pak Ho. Pak Ho lama. Iya, Pak Jin. Kamu juga jadi pengemudi pengganti? Pengemudi pengganti? Kami yang jadi sopir pengganti sering keluar masuk hotel besar. Iya. Ayo pergi. Kecil Grab Ho. Masih main beginian. Bro, ada apa? Siapa itu? Mantan istri saya. Dulu meremehkan saya, kalah uang malah ribut terus sama saya. Sekarang lihat, saya sudah bangkit. Bro, kamu hebat banget. Itu matanya aja yang buta. Atau kamu yang punya selera bagus. Sekarang aku sudah jadi kepala pabrik. Dia masih potong rambut di pinggir jalan. Dulu cuek sama aku. Sekarang aku bikin kamu tidak bisa menggapai. Kita main-mainin dia. Lihat aku jadi sombong. Bersumpah akan menginjakmu. Berapa biaya cuci, potong, pijat itu? 10.000 cuci dan potong, pijat tidak termasuk. 100.000. Saya hanya mau pijat. 100.000 juga tidak pijat. 500.000 mau pijat atau tidak? Tidak bisa pijat. Jangan tidak tahu diri, Bro Liu memintamu pijat adalah memuliakanmu. Sekali dia menginjak, seluruh kota Jiang akan bergetar. Xiao Yujia. Dulu kamu bilang aku pemalas dan tidak bekerja. Kamu juga bekerja di sini memotong rambut, kan? Begitu. Sekarang bisa dipijat? Sekarang juga tidak bisa dipijat. Siapa yang tidak sengaja mengeluarkanmu? Kamu siapa? Saya. Saya juga suaminya. Mantan suami. Pengemudi profesional Qiao Yujie masih bisa cari suami. Iya. Mantan adik iparku bilang padaku. Apa? Tentang pengemudi pengganti. Xiao Yujie. Kamu juga nggak bisa dapat orang baik. Kayak dia mau bantu pakai sepatu pun nggak layak. Bantu pakai sepatu. Keluarga kami, si Lau Huo, lebih hebat 100 kali lipat dari 100 kali lipat. Kenapa dia bisa? Dia itu. Pandangan mataku lebih baik darimu. Yu Jie adalah wanita terbaik yang pernah kusangka. Wanita sebaik ini, pengemudi pengganti profesional, aku tidak sepertimu, tidak akan meninggalkannya. Ngomong yang lain nggak ada gunanya. Aku kasih tahu kamu, Qiao Yujie. Sekarang kasih kamu kesempatan. Tinggalkan pengemudi pengganti itu buatku. Setelah selesai, kembali padaku. Kalau tidak, aku akan buat kalian berdua tidak bisa tinggal di Jiangcheng. Kamu percaya tidak? Dari mana datangnya kepercayaan dirimu, sopir sewaan? Tidak percaya. Coba saja. Kembali sini. Tunggu sebentar. Aku tidak butuh uangmu yang bau. Harus memijatku cepat atau lambat. Lau Huo.
Lupakan saja, orang miskin tiba-tiba jadi kaya. Jangan ganggu dia, jangan marah. Saudara Liu. Kamu masih tidak menyukainya, kan? Ada berapa banyak perawan? Aku suka dia. Berani sekali kau, seorang pengemudi yang menyebalkan, merebutnya dariku. Aku tidak bisa meninggalkan wanita yang telah tidur dengan Liu Fang padanya meskipun aku membuangnya. Kemurnian Giok. Saya ada sesuatu yang harus dilakukan pagi ini. Gimana kalau hari ini nggak jualan, kita kan nggak kekurangan uang. Kalau bisa dapat uang, kenapa enggak? Siapa yang nolak duit? Bukannya Huo Sun belum nikah? Kita harus simpan uang. Kalau urusan, jangan sibuk aja. Oke. Nggak kerja. Liu Fang, kamu mau ngapain? Aku udah pesan semua tempat, kamu pergi sejauh mungkin. Cepat pergi. Nanti kembali. Liu Fang, saya tidak bisa memotong rambutmu. Cepat pergi. Xiao Yujie. Demi pernikahan kita. Saya beri kamu kesempatan menghasilkan uang, jangan sok suci. Liu Meng sewa tempat, biar kamu potong rambut dan dikasih uang. Wanita tua, Yangan tak tahu diri. Sewa orang dan tempat. 10.000, mau tidak? 20.000. 50.000 mau nggak? Gue sekarang banyak duit. Bu Fang. Ini bukan soal duit. Masih mau sok sama gue ya? Mau nggak? Bu Fang. Jangan hina orang. Xiao Yujie. Cuma tukang potong rambut keliling, berani-beraninya sama gue. Dengan uangku ini, bisa beli nyawa kakek sopir penggantimu itu. Percaya nggak kalau aku bikin dia langsung nganggur? Bikin dia kelaparan. Bu Fang. Jangan suka menindas orang baik. Apa yang kamu lakukan, Bintang sedang melihat. Menindas orang baik akan ada akibatnya. Jangan ngomong yang gak guna, bagiku Liu gak adalah bintang. Xiao Yujie. Saya cuma tanya satu hal terakhir. Maukah kita rujuk kembali? Apapun bisa dibicarakan. Kalau tidak, saya akan buat sopir pengganti itu. Mari tanpa tahu kenapa. Yujie. Kenapa kelihatan memikirkan sesuatu? Bahwa. Bagaimana kalau kita berpisah sementara waktu? Kamu merasa bosan aku ya? Tidak. Jangan-jangan mantan suamimu cari kamu lagi. Aku khawatir dia akan mengganggumu dan Ho Sun. Ternyata memang dia. Makanlah, aku jamin dia tidak akan mengganggumu lagi. Bukan. Kita ini orang biasa. Kita tidak bisa melawan mereka yang berkuasa. Mungkinkah, Yujie, aku sebenarnya tidak begitu biasa? Ya, kamu hebat. Makan dulu. Yujie. Saya adalah ketua grup Huo. Kamu luar biasa. Kamu ketua grup Huo. Kantor gedung Huo sangat mewah. Tentu saja. Orang terkaya di Asia Utara. Aset mencapai triliunan. Ini seperti permainan. Saudara, benar-benar grup Huo yang undang kita? Asisten Wei sendiri yang menelepon. Bukankah kamu mendengarnya? Ya, katanya ketua Dewan Huo mau mengundang Anda makan. Bro, kalau Anda sukses, jangan lupa bantu adikmu ini. Tenang saja. Tunggu aku punya koneksi dengan ketua Dewan Huo. 3 hal.
Pertama, kita hajar sopir pengganti itu. Tepat sekali. Kedua, Kyo Yuji berlutut minta rujuk sama aku. Ketiga, Bro. Aku. Ketiga, aku menolak. Bro, aku. Iya. Ketiga, mengangkatmu jadi manajer umum. Baiklah. Mr. Huang sudah tiba. Pergi atur dulu. Baik. Ketua Huo. Ketua Huo. Wah. Kenapa kamu di sini? Kenapa saya tidak bisa di sini? Belum minum. Ketua Ho sudah pesan sopir pengganti. Terlalu sungkan. Kau tidak pantas jadi sopir penggantiku. Hari ini aku mau tanda tangani kontrak besar. Jangan ganggu aku. Cepat pergi. Bicara besar, harus pergi karena kamu? Sopir pengganti ini. Hamsini ribu ya. Hari ini aku senang. Ketua Ho menerima saya sekra langsung. Ayo, ambil. Transaksi ini saya tutup untukmu. Cepat pergi. Hanya negosiasi bisnis saja sudah sombong. Kamu pasti belum banyak pengalamannya. Ketua Ho menerima saya sekra langsung. Lalu saya akan jadi orang hebat. Kamu seumur hidup tak akan mencapainya. Aku penasaran. Si Kyo Yuji ini. Hanya demi kamu sebulan aku tawaran 5 juta, dia nolak. Setahun bisa 60 juta? Pernah lihat? Kamu bilang dia gila? Benar-benar nggak tahu terima kasih. Sopir cadangan bodoh. Kamu belum pernah lihat dunia. Ayo, hari ini aku akan buat kamu melihat lebih banyak. Ini anggur yang kuberikan pada Ketua Huo. Kaisar penghargaan emas. Buka matamu. Sisens 80.000 per botol. Lebih berharga dari hidupmu. $680.000. Omong kosong ini. Kau membuang anggur yang kuberikan pada Ketua Huo. Aku akan membunuhmu hari ini. Persetan denganku. Saya bilang padamu, kamu habis. Hari ini tidak bisa melindungimu. Baiklah. Hari ini aku akan mewakili Ketua Ho mencungkil matamu. Hajar dia. Orang tua perlu diurus. Berhenti. Tuan Wei akhirnya anda datang. Anggur ini senilai 680.000. Saya khusus memberikannya kepada Ketua Ho. Buang si orang tua sialan ini untukku, kau bilang ini. Berani sekali ya, bilang siapa orang tua sialan. Bukan Anda. Dia. Supir pengganti bau. Selingkuhan mantan istriku. Pukul. Kau tahu siapa yang duduk di depanmu? Dia itu ketua dewan direksi, Pak Ho. Dia. Tidak mungkin.
Aku sudah bilang, hari ini tidak ada yang bisa membantumu. Ketua Ho. Saya tidak mengenali orang berbakti. Saya salah. Punya sedikit uang sudah sombong. Menyalahgunakan kekuasaan. Ketua Ho. Saya mengerti sekarang. Saya tidak akan membuli Yujie lagi. Aku janji aku minta maaf. Minta maaf. Harus ada ketulusan dalam permintaan maaf kan? Aku langsung pergi dari Jiangcheng dan takkan kembali. Gimana? Nah, Nggak bisa, tadi kamu bilang mau mencungkil mataku. Sekarang aku lihat mata ini. Kayaknya nggak berguna juga. aku sungguh tak berdaya melihatmu. Ampuni aku. Ampuni aku. Orang yang menindas Yujie. Taxa depan ikan kilopaskan, denga bake. Sudah dengar. Mingji. Buat pabriknya bangkrut besok. Tidak mau melihat mereka di Jiangcheng lagi. Oh iya, 200 pekerja pabrik. Atur mata pencaharian mereka, saat perlu bisa datang ke keluarga Huo. Baik, Ketua. Bagaimana menjelaskan identitasku? Yujie juga tidak percaya. Huo Sun, cepat ambil alih perusahaan. Saya benar-benar jadi sopir, saya tidak bisa terus membohonginya. Kamu terlalu pandai berakting. Saya juga sudah bicara dengan ibu baru, dia sama sekali tidak percaya saya. Kamu bilang, setelah saya menikah kamu akan ambil alih perusahaan. Lusa. Lusa Yujie ulang tahun aku rencananya mau buat pesta ultah buat dia. Resmi melamarnya. Kamu harus bantu aku lagi. Husen datang. Pulang rayakan ulang tahun ibu tiriku. Ulang tahunku. Benarkan. Selama bertahun-tahun, tidak pernah merayakan ulang tahunku. Baik aku kau bali bahan makanan kita buat beberapa hidangan. Yujia hari ini kita makan di luar. Jangan makan di luar yang mahal. Kita masak sendiri. Ibu baru, kamu nggak perlu menghemat uangnya, dia punya uang. Sejak aku sama ayahmu banyak habiskan uang. Oke, malam ini kita makan di luar, aku yang traktir. Kamu traktor? Uangmu simpan saja, kan kamu bilang mau buat nikahin Huo Sun. Nikahin aku? Iya. Sekarang ibu punya 5 juta dari ganti rugi tanah. Aku sudah pikirkan, simpan untuk nikahanmu. Barangnya mana? Sudah siap. Bro. Kamu cari Kiao Yujie nggak bawa aku? Mantan istriku, ikut buat apa? Ayo. Pemimpin grup Xie menghadiahkan istri Gucci porselen Tang, barang langka. Wow, Gucci porselen ini memang tak ternilai. Iya. Di lelang mewah terakhir, keluarga Xie beli dengan 2 miliar. Pangeran ketiga ibu kota memberikan 1 set gio keberuntungan pada Nyonya. Chairman Grup Sun memberikan 1 lukisan asli Kibai pada Nyonya. Astaga. Itu adalah karya terakhir Elder Kibai. Ini tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Nyonya Ketua tiba. Paho, ayo kita beri jalan, Ketua dan Nyonya sudah datang. Nyonya Ketua tiba. Begitu mewah. Sepertinya kita salah masuk. Benar datang sini. Tidak.
Jangan Datang. Duduk. Selamat ulang tahun Nyonya, ini daftar hadiah. Lauhusala. Ujia, duduk. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Mereka datang. Biarkan mereka naik. Biarkan mereka naik. Bu, Salut. Kenapa kamu datang? Apakah ada masalah? Xiao Lu adalah nyonya muda kami. Pemimpin nomor 1. Benarkah? Tidak, aku tidak mau Peluk, peluk, peluk. Kamu nenek anak, harus peluk. Ayo cepat sini. Saya lihat. Cucu pertama saya sudah besar. Ayo. Duduk dulu. Tidak berani, biar Lulu duduk. Pelan-pelan. Ibu baru, ini milikmu. Pesan. Apa ini? Selamat ulang tahun, kakak. Kartu yang kukirim bukan hadiah ulang tahun. Itu adalah uang yang kukembalikan. Suamimu terakhir memberi 150. Uang yang kucurangi darimu ada di kartu itu. Totalnya 270.000. Kartunya milik suamimu, sandinya 6 digit 0. Maafkan aku, Kak. Selama ini untuk sekolah anakku, dan hal kecil besar, semuanya pakai uangmu. Aku juga menipumu untuk memperbaiki rumah. Aku benar-benar nggak baik. Nggak usah ngomong ini lagi, tenang, Kak. Sekarang aku berkebun dan pelihara ayam. Hidup tenang dan nyaman, cukup baik. Sekali lagi selamat ulang tahun, semoga kamu dan suami bahagia. Terima ini, ya. Ini juga diterima, ya. Kamu siapa sih? Aku. Dia tidak ingin melihatku di Jiangcheng. Hadiah ini untukmu, aku akan pergi. Ibu, bisa bantu tidak, si kecil? Adik, jangan bergerak tuh. Kakak mau lihat ibu. Ini bukan mainan favorit anakku waktu kecil. Di mana kamu menemukannya? Aku datang hanya ingin memberitahumu. Ini aku temukan di tepi sungai di Jiangcheng. Anak kita mungkin ada di Jiangcheng. Hadiah sudah disampaikan, aku pergi. kalau kakak masih di sini, kita bertiga bakal kumpul lagi. Satu kakak. Satu adik. Satu ibu. Ibu, dengan ini kita saling sayang, keluarga bahagia selamanya. Iya, selamanya nggak pisah. Iya, kakak sekarang di mana ya? Bu. Bu. Adik. Kamu adalah Silk Hu. Waktu ibu masih kecil. Banyak hal yang aku sudah lupa. Tapi seruling ini. Dan pistol mainan ini aku masih ingat. Anakku. Kakak. Kijang kecil. Yujie, datanglah. Ini.
Saya jelaskan, ini nih. Ini sertifikat rumah kita. Yang ini saham grup Huo. Ini semua dokumen 45 perusahaan kita. Hari ini semuanya aku serahkan padamu. Selamat ulang tahun. Ini. Pakwa. Jangan bilang kamu beneran yang mereka bilang itu. Ketua grup Huo. Yujie. Hari ini di sini. Tolong izinkan saya secara resmi memperkenalkan diri, oke? Nama saya Huo Zenyuan, pria 56 tahun. Lejang. Saya adalah ketua grup Huo. Punya rumah dan mobil. Tapi saya tidak punya seorang istri yang bisa menjalani hidup bersama dengan tenang. Jadi. Ciao Yujie. Hari ini aku resmi melamarmu. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah dengannya.